Jika adik memakan pinang, makanlah dengan sirih hijau. Jika adik datang ke Minang, jangan lupa singgah ke Maninjau. Demikian sepenggal pantun yang ditulis mantan Presiden Soekarno saat ia mengunjungi tanah kelahiran Buya Hamka ini. Bukan hanya keelokan Maninjau yang membuat Soekarno terpukau. Kedalaman pemikiran Buya Hamka dan Haji Rasul pun membuat Soekarno mengagumi mereka. Hubungan yang erat terjalin antara Soekarno dan Hamka. Kemesraan ini tidak berlangsung lama. Tahun 1955 pemilihan umum pertama, Soekarno mulai tidak menyukai Amerika. Di waktu itu komunis nomor 2 dalam pemilihan umum. Soekarno akhirnya pergi ke Eropa, Amerika, Soviet, Tiongkok, pulang ke Jakarta. Mengambil kesimpulan hanya orang komunis yang bisa melawan Amerika. Akhirnya didekatinya komunis sehingga istana itu penuh dengan komunis. Buya Hamka marah dia. Dia datang ke Bung Karno, kenapa dibiarkan orang-orang yang tidak beragama ini ada di Nusantara? Majalah Panji Masyarakat pimpinan Buya Hamka sempat dibredel karena memuat tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita yang berisi kritikan tajam atas demokrasi terpimpin Soekarno. Puncak perselisihan Buya Hamka dengan Soekarno terjadi saat konfrontasi Malaysia jatuh tahun 1962. Karena memiliki ikatan cukup erat dengan Malaysia, Buya pun geram dan tak tinggal diam. Secara aktif ia berceramah di masjid, radio, dan televisi akan bahaya komunis di Indonesia. Buya Hamka dan beberapa tokoh masyumi ditangkap. Proses interogasi yang kejam dirasakan oleh Hamka dan tokoh-tokoh anti komunis lainnya. Dimasukkan ke kolam air, dikasih listrik sampai sakit. Kalau kita mungkin wafat kita itu. Karena listrik melalui air kan keras. Karena sakit dibawalah dia ke rumah sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta. Tak lama dia sehat, dibawalah dia ke Sukabumi, dipenjarakan di sana selama 2 tahun 4 bulan. Tanpa pengadilan. Dalam masa tahanannya, Hamka menyelesaikan karya ilmiah terbesarnya yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Nama Al-Azhar disematkan oleh Buya Hamka untuk mengingat nama masjid tempat ia biasa berceramah di Jakarta. Sejarah Universitas Al-Azhar ini berdiri pada tanggal 19 November 1953. Kemudian proses pembangunannya memakan waktu 5 tahun. Mulai dipergunakan pada tahun 1958. Ketika itu salah satu yang berkiprah untuk mentakmirkan masjid ini adalah Buya Hamka. Tahun 1965 hingga 1966, kekuatan komunis berangsur-angsur dilumpuhkan dari bumi Indonesia. Buya Hamka dibebaskan dari tahanan pada Warsa 1967. Karena merasa kondisi belum cukup aman, Hamka pun hijrah ke Malaysia. Sekembalinya dari Malaysia, Hamka mendirikan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Melalui MUI, Hamka berusaha menegakkan akidah-akidah Islam di Indonesia. Hubungan dengan agama-agama lain sangat baik sekali Buya Hamka. Sangat mesra sekali. Tahun 77, Presiden kedua juga membuat Natal bersama. Buya Hamka memanggil semua wartawan, 5 agama dengan Buya Hamka menghadapi wartawan menyatakan bahwa haram orang Islam masuk gereja. Begitu juga sebaliknya. Lihat kami 5 agama sudah damai. Kalau ada ini terganggu hubungan antara agama. Akhirnya keluar di surat kabar. Rakyat ramai membicarakannya. Buya itu memang dalam arti kata toleran. Ya, toleran bukan berarti toleran kita ikut. Tidak. Tetapi ya al-kafirun itu. Agamamu ya agamamu, uruslah. Agamaku. Nah, jadi bagaimana kepercayaan Pak Harto waktu itu pada Buya itu, sampai Pak Harto bukannya secara resmi enggak, cuman Buya itu dianggap sebagai penasehatnya dalam segi agama. Nah, itu kemudian juga mempersatukan. Jadi kalau
dengan agama-agama lain tuh Buya Hamka sangat disegani. Tak lama setelah keluarnya fatwa tersebut, Buya Hamka mengundurkan diri dari MUI. Karya Buya Hamka tidak berakhir sampai di situ. Menjelang akhir hayatnya, Buya Hamka melakukan perjalanan luar negeri terakhirnya. Pada tahun 1981, Buya Hamka sempat menghadiri konferensi tingkat tinggi Islam dunia di Taif dalam rangka mencoba untuk membuat perdamaian antara Palestina dan Israel. Ini adalah perjalanan terakhir Buya Hamka dalam kiprahnya menegakkan agama. Sayangnya, konferensi tingkat tinggi tersebut belum dapat menghasilkan perdamaian yang Hamka cita-citakan. Buya Hamka pun kembali ke tanah air. Ia jatuh sakit dan sempat mengalami koma selama sepekan. Menjelang subuh tanggal 22 Ramadan, hari Jumat, tepatnya 24 Julai 1981, Buya Hamka wafat dalam usia 73 tahun. Keluar di surat kabar, dibaca di Brunei, Sabah, Malaysia, Singapura, kota besar Indonesia. Banyak orang datang ke Jakarta. Ramai orang memenuhi Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Sampai ke jalan-jalan. Salat Jumat, mensalatkan jenazah. Diantarkan ke pemakaman Tanah Kusir, dimakamkan dekat Bung Hatta. Jauhnya kan 4 kilo itu. Pemakaman sudah selesai, orang masih jalan dari masjid. Jadi nggak bisa dihitung berapa ribu orang yang menjalankan. Istimewa lagi 5 agama tadi. Pergi ke pemakaman. Karena Buya Hamka itu ketua kerukunan beragama. Raga Buya Hamka memang telah tiada. Namun semangatnya masih hidup bersama umat Islam Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.